Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Billy Kur. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakalan ngebahas konsep dasar dari materi turunan. Nah, sekedar informasi aja ya teman-teman ya, materi turunan ini adalah materi yang banyak banget aplikasinya. Mulai dari kita belajar fisika, kimia, biologi, geografi, ekonomi, memahami dia ya, itu semuanya bisa menggunakan turunan ya. Tadi yang terakhir kayaknya Oke ya. Nah, tapi intinya materi turunan ini adalah salah satu materi yang sangat aplikatif. Jadi sangat penting banget buat kita untuk bisa memahami materi turunan dengan baik. Oke, kalau gitu nggak perlu panjang lebar lagi. Siapin alat tulis, kertas, hati, dan pikiran teman-teman. Jalan-jalan ke kota Banjar, mari kita belajar. Pertanyaan pertama adalah, apa sih turunan itu teman-teman? Salah satu definisi sederhana dari turunan adalah gradien ya, atau yang dulu disimbolkan dengan M ya, atau tingkat kemiringan ya, dari garis singgung di sebuah titik pada sebuah grafik. Atau singkatnya, gradien pada suatu grafik. Kak, maksudnya apa kak? Oke, ayo kita lihat bersimi-simi teman-teman ya. Misalkan di sini guys ya, aku punya sebuah fungsi fx ya, ini nih, fx. Ini grafiknya. Perhatikan di sini ada titik A. Teman-teman, garis singgung itu adalah apa? Ya dari namanya ya, garis yang menyinggung titik A. Ini kayak gini kurang lebih ya. Serepet. Nah ini maaf gambarnya nggak lurus. Ya tapi intinya gitu. Ini misal garis singgung kita sebut namanya L gitu kan. Misalkan nih, turunan fx atau fungsi f di titik A itu adalah 1 misalkan nilainya ya. Artinya gradien garis L adalah berapa teman-teman? 1 juga. Misal nih di titik B, ya ini garis singgungnya nih, garis P. Turunan fx di titik B adalah 0 gitu kan. Berarti artinya apa? Gradien dari garis B adalah 0 juga. Nah, pertama-tama kita harus peka terlebih dahulu. Peka terhadap simbol dari turunan ya, bukan terhadap dia. Nah, jadi ini adalah beberapa lambang yang paling sering digunakan untuk menamakan turunan. Yang pertama ya, F aksen X ya ini. Aksen ini namanya ya, F petik X ya. Petik ini artinya adalah turunan dari fungsi X, teman-teman. Yang kedua, Y aksen atau Y petik ya, itu juga sama ya. Berikutnya, DY per DX. Yang terakhir ini lumayan jarang, cuman jaga-jaga aja ya, siapa tahu di masa depan ketemu ya. DFX per DX. Ini semua artinya apa teman-teman? Turunan. Jadi teman-teman gak usah bingung ya kalau kadang-kadang ketemunya Y aksen, kadang-kadang ketemunya DY per DX atau F aksen X ya, itu semua artinya sama. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menghitung turunan itu sendiri ya teman-teman. Y sama dengan X kuadrat ya, kita ambil fungsi yang simpel-simpel aja. Kita ditanya Y aksen atau turunan dari fungsi Y ini. Kalau kita perhatikan dari namanya, turunan ya, di situ terdapat kata dasarnya. Yang berarti apa teman-teman? Proses pembayaran yang dibagi rata sesuai dengan jumlah yang ikut. Oh bukan, itu urunan. Salah teman-teman ya. Kata dasarnya adalah turun. Berarti kalau kata dasarnya turun ya, harus ada yang turun dong. Kalau sesuatu itu mau kita turunin, artinya apa? Sesuatu ini sudah berada di atas, ya nggak? Nah, sekarang dari fungsi X kuadrat ini, apa yang ada di atas guys? Bener banget, pangkatnya ya, atau ini, angka 2 ini. Jadi teman-teman, langkah pertama ya, karena namanya turunan ya, kita turunin. Turunin apanya? Pangkatnya, yang berada di atas ya, pangkatnya. Turunin ke depan, selepet ini ya. Nah, 2 di sini. Aku ulangin lagi, langkah pertama ya, karena ini turunan, yaitu apa? Kita turunin. Apanya yang diturunin? Pangkatnya ya, turunin ke depan. Sip. Nah teman-teman, karena tadi pangkatnya udah turun, artinya ya si pangkat si Bambang ini itu telah tega meninggalkan rumahnya ya. Ya udah, karena dia udah tega meninggalkan rumahnya, kita usir aja sekalian ya. Dengan cara apa? Kita kurangin 1 ya. Seret gitu. Nah jadi sekarang kita rapiin ya. 2 X pangkat 2 min 1 berapa teman-teman? Pangkat 1 ya, atau sama dengan 2X aja. Udah guys ya, jadi cuman ada 2 langkah dalam mencari turunan suatu fungsi. Pangkatnya kita turunin. Yang kedua, karena udah turun, kita kurangin 1. Nah, sekarang biar makin paham, coba kita latihan satu soal ini. Y sama dengan X pangkat 100, turunannya berapa? Ingat baik-baik, langkah pertama apa guys? Pangkatnya kita turunin ke depan ya.
tulis 100 gitu. Nah, langkah kedua apa? Karena pangkatnya udah turun, ya udah kita usir aja dengan cara gimana? Minus 1, min 1. Jadi hasilnya adalah 100 X pangkat 100 min 1, 99. Wes, gitu aja teman-teman ya. Oke, sekarang mari kita lihat contoh soal berikutnya ya. Diketahui fungsi Y sama dengan 10X pangkat 3. Maka tentukan DY per DX. Loh, tunggu. Ini kok udah ada angka 10 di sini? Kalau kita mau nurunin pangkatnya, kemana dong dia? Jadi teman-teman ya, kalau bentuknya kayak gini ya, ingat caranya tetap sama kayak tadi. 2 langkah kita. Yang pertama, pangkatnya kita turunin. Gimana caranya? Yuk perhatikan. Pangkatnya kita turunin. 3 sama 10. Digabungin berarti artinya apa? Dikali. Lalu apa teman-teman? Langkah kedua, pangkatnya berkurang 1. Sekarang kita rapiin ya. 3 kali 10, 30. X pangkat 3 min 1, 2. 30X kuadrat. Ya, jadi kalau ada angka di depannya teman-teman, nggak usah bingung. Ya. Setelah kita turunin pangkatnya, tinggal kita kalikan saja. Nah, berikutnya. Kalau aku punya Y sama dengan 2 akar X. Turunannya berapa? Nah, kalau bentuknya akar-akaran kayak gini guys ya, bener banget. Kita harus merubah ke dalam bentuk X pangkat sesuatu, ya kan? Biar pangkatnya bisa kita turunin. Kalau akar X ini artinya apa? Berarti X pangkat setengah. Ya. Sekarang kita lakukan prosedur yang sama. Pangkatnya turun ya. Yuk bun, pangkatnya diturunin bun ya, ke depan, setengah. Langkah kedua apa bun? Pangkatnya dikurangin 1. Sekarang kita rapihin ya. Oke, kita hitung dulu yang bawah ya. Setengah dikali 2 berapa? 1 ya. X pangkat setengah min 1 berapa bun? Min setengah ya. Atau sama dengan X pangkat min setengah. Kalau pangkat negatif artinya jadi 1 per ya guys ya. 1 per akar X ya. Berapapun pangkatnya ya, pecahan, bilangan negatif, bilangan koma, positif ya, tetap prosedurnya sama, nggak ada yang berubah. Oke, sekarang kita akan melihat 2 bentuk spesial dari fungsi turunan. Yang pertama ya, coba perhatikan ini. Y sama dengan 10X ya, atau 10X pangkat 1. Mari kita turunin saja teman-teman ya. Pangkatnya turun ke depan. 1, 10X ya. Pangkatnya berkurang 1. Kita rapihin. 1 kali 10, 10. X pangkat 1 min 1, X pangkat 0. Ingat teman-teman semuanya di sini, X pangkat 0 sama dengan berapa? Betul ya, sama dengan 1. 10 kali 1 sama dengan 10. Coba teman-teman, kelihatan polanya nggak? 10, 10. Berarti tanpa perlu menghitung, kalau aku punya sebuah fungsi Y sama dengan 1500X ya, berarti turunannya berapa guys? Berapa? Mantap bun ya, 1500. Ini adalah bentuk spesial pertama ya. Kalau kita mau mencari turunan dari fungsi yang pangkatnya 1 ya, kayak X atau Q atau Z gitu-gitu ya teman-teman ya. Ya udah, turunannya tinggal apa? Koefisiennya atau angka di depannya aja. Kalau aku punya Y sama dengan 5,3X gitu kan, turunannya berapa? Berarti angka depannya 5,3. Nah, sekarang bentuk spesial yang kedua adalah kalau fungsinya adalah fungsi angka doang, kayak gini. Y sama dengan 75. Ingat teman-teman, kalau fungsinya angka doang, turunannya adalah hangus ya, sisa 0 tok. Jadi 0. Jadi kalau aku punya Y sama dengan 100.000, turunannya berapa? Berarti hangus atau 0 ya. Fx sama dengan 5,78. Berapa turunannya? Berarti 0. Berikutnya, di sini kita punya fungsi 3x kuadrat plus 15x plus 7. Tentukan turunan dari fungsi x. Bedanya adalah kali ini fungsinya nggak sendirian. Nih fungsi pertama ya, terus ditambah fungsi kedua, ditambah sama yang ketiga ini. Waduh, kalau gini ya apa rek ini rek? Jadi teman-teman, kalau suatu fungsi ini adalah penjumlahan atau pengurangan dari beberapa elemen ya, kayak gini ya. Ini elemen pertama ditambah elemen kedua ditambah elemen ketiga ya. Simple banget. Kita turunin satu persatu, terus ya udah tinggal dijumlah atau dikurangin aja. Maksudnya gimana? Yuk perhatikan. Elemen pertama 3x kuadrat. Kita turunin dulu. 2-nya ke depan, 6. X pangkat 2 kurang 1, 1. Elemen kedua, 15x diturunin jadi apa teman-teman? Ingat, X pangkat 1 turunannya tinggal angka depannya, 15. 7, turunannya apa? Ingat, angka turunannya 0 ya, hilang. Nah, terus ini diapain? Tinggal disesuaikan dengan operasi di atasnya teman-teman. Nih, plus, juga plus. Loh, udah gini tok. Jadi sama dengan
6x plus 15. Mantap, luar biasa, istimewa teman-teman. Biar makin paham, coba lihat yang ini ya. Fx sama dengan 6x pangkat sepertiga min 16x kuadrat. Ingat, kalau suatu fungsi ini adalah penjumlahan atau pengurangan dari beberapa elemen atau fungsi yang lain, ya udah tinggal kita turunin satu per satu ya bun ya, satu per satu. Sabar ya. Yuk, yang depan dulu. 6x pangkat sepertiga ya, sepertiganya turun ke depan. Sepertiga kali 6, 2. X pangkat sepertiga min 1 ya. Min ya, samain sama operasi atasnya ya. Min juga min, kalau plus juga plus ya. 16x kuadrat turunannya apa? 2 turun ke depan, 32x pangkat 1. Kita rapiin sekarang. 2 kali x pangkat sepertiga min 1 sama dengan min 2 per 3 ya. Min 32x. Sudah selesai? Sudah teman-teman ya. Nah, tapi hati-hati ya guys ya. Teknik ini itu cuma berlaku kalau penjumlahan atau pengurangan. Kalau perkalian atau pembagian, sayang sekali ya teman-teman, sayangnya tidak berlaku. Ada aturannya sendiri. Nah, habis ini kita akan melihat aturan yang perkalian dan pembagiannya. Biar lengkap komplit ya Ibu ya. Sip. Nah, sekarang kita akan membahas apa ya? Kita membahas apa ya guys ya? Oh, aturan perkalian atau pembagian. Ya ampun ya teman-teman ya. Inilah tanda-tanda faktor U mulai menggerogoti ya guys ya, faktor usia. Oke, pertama-tama kita akan lihat dulu yang aturan perkaliannya ya bun ya. Misalkan aku di sini punya fx adalah 3x kali 6x pangkat 3. Teman-teman, ingat kalau kita mau mencari turunan dari perkalian dua fungsi atau pembagian dua fungsi ya, langkah pertama ya si kecil ya, itu adalah apa? Kita harus kasih nama dulu. Biasanya yang umum itu kalau kita kasih nama itu dengan U sama V gitu kan. Turunan dari perkalian dua fungsi ya teman-teman adalah, perhatikan ini penting banget ya, U aksen V plus U V aksen ya. Ini penting pol. U aksen V plus U V aksen. U aksen ini adalah turunan dari fungsi U ya. V aksen adalah turunan dari fungsi V. Jadi yang pertama kali kita harus lakukan adalah cari dulu ini teman-teman bumbu-bumbunya ya. Kalau bumbu-bumbunya udah dapat, tinggal dimasukin ke formulanya ini aja. U sama dengan 3x ya teman-teman, ini fungsi yang depan. Terus V-nya adalah 6x pangkat 3 ya. Turunan dari 3x berapa? 3. Turunan dari 6x pangkat 3, 18x pangkat 3 min 1, 2. Nah, kalau ini nih, keempat bumbu ini udah dapet teman-teman, beres ya. Tinggal masukin ke resep rahasia tadi ya. Yuk, kita masukin U aksen V. Ambil aja dari bumbu-bumbu kita. U aksennya 3, V-nya 6x pangkat 3. Tambah U 3x, V aksen 18x kuadrat. Kita rapiin. 18x pangkat 3 ditambah 54x pangkat 3 sama dengan 72x pangkat 3. Beres-beres teman-teman ya. Gitu tok. Nah, sekarang perhatikan satu soal berikut ini. Oh, perkalian dua fungsi. Berarti langkah pertama kita kasih nama dulu ya. Ini mau kasih nama U, ini aku kasih nama V ya. Ingat guys, langkah pertama cari bumbu-bumbunya dulu ya. Oke, U-nya udah ini, V-nya ini ya. Sekarang kita tinggal cari U aksen sama V aksen ya. Yuk, U aksen dulu. 2x pangkat 3, 6x kuadrat ya. Min 17x, min 17. V aksen berapa guys? Akar X, ingat ini sama dengan X pangkat setengah ya. Turunannya apa berarti? Setengah X pangkat min setengah ya. Tambah 20x. Jadinya 1 per 2 akar X ya. Tambah 20x. Oke, kalau bumbu-bumbu kita udah lengkap, tinggal kita masukin ke resep rahasianya. U aksen V plus U V aksen. Udah deh, tinggal masukin aja. 6x kuadrat min 17 V akar X plus 10x kuadrat plus U V aksen 2x pangkat 3 min 17x kali V aksennya ini 1 per 2 akar X tambah 20x. Nah, udah teman-teman ya, selesai. Tinggal dikali-kaliin aja, dibuka kurungnya dan dihitung. Tapi ingat harus apa guys? Harus teliti, harus teliti ya. Jangan sampai salah hitung. Sip. Berikutnya kita akan melihat aturan dari pembagian. Pertama-tama kita harus kasih apa dulu?
kasih nama ya. Kali ini kita kasih nama ini ya, yang atas U, yang bawah V teman-teman. Formula atau aturan pembagian adalah apa? Y aksen sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Hati-hati ya teman-teman ya, di sini nggak boleh kebalik. U aksen V yang di depan ya, jangan kebalik. Jangan UV aksen min U aksen V, ini salah ya. Harus U aksen V min UV aksen per V kuadrat ya. Jangan kebalik guys. Oke, sama kayak tadi langkah-langkahnya, kita harus cari dulu bumbu-bumbu rahasia kita ya. U-nya udah tahu, V-nya udah tahu. Tinggal U aksen sama V aksen deh. 6x min 10x min 10. X pangkat 5, 5x pangkat 4. Angka turunannya 0 ya. Udah deh. Tahu U-nya, tahu V-nya, tahu U aksen, tahu V aksen. Kita siap meracik turunannya guys ya. Yuk kita masukin U aksen V. Oke, kita masukin ya. U aksen kali V min UV aksen per V kuadrat ya. X pangkat 5 plus 2 kuadrat. Sudah teman-teman? Belum ya. Harus kita apa? Buka kurungnya, kita hitung yang rapi ya. Nah, jadi ketemu hasil akhirnya yang ini teman-teman ya. Oke, jadi jangan lupa ya, aturan perkalian turunannya apa teman-teman? U aksen V plus UV aksen. Kalau pembagian, apa teman-teman turunannya? U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Oke teman-teman, selamat ya, karena sekarang teman-teman sudah memahami konsep dasar dari materi turunan ya. Ya, kayaknya itu aja sih yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Aku berharap materi turunan kali ini bisa berguna buat teman-teman dan membantu teman-teman dalam belajar di sekolah. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton. Kalau teman-teman merasa video ini berguna, bisa bantu share ke teman-teman kalian dan juga like dan subscribe ke channel aku ya. Terima kasih sekali lagi ya buat teman-teman, si kecil, bunda, siapapun yang udah menonton. Aku Billy Kurniawan dan sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah teman-teman.